Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa antibodi COVID yang terbentuk pada penduduk di Pulau Jawa meningkat jadi 99,2%. Apakah ini tandanya pandemi sudah jadi endemi? Epidemiolog Universitas Indonesia yang juga dikenal dengan juru wabah, Pandu Riono mengatakan meskipun hasil survei serologi ini telah menunjukkan angka yang positif mengenai antibodi masyarakat terhadap COVID-19, tetapi kita tidak bisa mendeklarasikan endemi hanya dengan data ini. Demikian kata Pandu dalam konferensi pers virtual update perkembangan COVID-19 di Indonesia Rabu 20 April 2022. Dipaparkan bahwa objek atau orang yang diikut sertakan dalam survei ini adalah mereka yang pernah diambil sampelnya dalam survei nasional pada Desember 2021 lalu. Studi yang dilakukan pada Desember 2021 terhadap 22.000 orang dilakukan secara nasional menunjukkan bahwa 86% orang Indonesia memiliki antibodi COVID-19. Sementara itu, kata Pandu, khusus di Pulau Jawa hingga Bali, antibodi COVID-19 penduduk Indonesia mencapai 93% dengan mengambil sampel survei dari 30 kabupaten atau kota di kedua pulau ini. Meningkatnya kadar antibodi di masyarakat ini adalah pengaruh baik dari infeksi COVID-19 serta vaksinasi COVID-19 dosis lengkap serta vaksin booster. Kendati Kemenkes mengungkapkan bahwa antibodi COVID penduduk Pulau Jawa meningkat, namun pendapat Pandu, dari data survei serologi yang didapatkan ini bukan berarti kita sudah bisa lepas begitu saja dengan kondisi asli, bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada dan belum berakhir. Namun hal yang penting dipelajari dari data yang ada ini yaitu kita harus mempertahankan kekebalan antibodi yang tinggi terhadap COVID-19 supaya bisa menekan kemungkinan potensi terjadinya lonjakan kasus di kemudian hari. Selain itu, mempertahankan atau bahkan meningkatkan antibodi di populasi masyarakat Indonesia juga harus terus dilakukan untuk menekan kasus infeksi COVID-19 yang masuk ke rumah sakit dan resiko meninggal dunia. Sebab dikatakan Pandu bahwa virus tersebut masih bisa terus berevolusi atau bermutasi. Yang dikhawatirkan ada saja mutasi yang lebih berbahaya dari Delta dan Omicron. Dengan meningkatnya kekebalan tubuh atau antibodi masyarakat terhadap COVID-19 ini diharapkan evolusi atau mutasi virus yang jadi tidak terlalu sering atau lebih lama frekuensinya. Selain itu diharapkan ini membuat penduduk tetap bisa beraktivitas dengan pelonggaran sesuai dengan strategi berikutnya. Bahkan saat COVID-19 ini sudah berubah menjadi pandemi menjadi endemi sekalipun, proses mutasi virus tersebut masih sangat bisa terjadi. Cara paling aman untuk meningkatkan atau mempertahankan antibodi COVID bukanlah dengan berharap suatu saat akan terinfeksi COVID-19, tetapi dengan melakukan vaksinasi COVID-19 yang ada sampai dosis vaksin booster. Akan tetapi selain vaksinasi, Pandu menegaskan bahwa kita tidak bisa meninggalkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.